nama saya Nur Fajar Ibadah. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 unit 1. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang makalah saya yang bertemakan kebijakan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama ada kebijakan penegakan hukum pidana, merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan dan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau yang bisa disebut juga dengan penal polisi dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu dalam arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Sedangkan dalam arti luas yaitu mencakup keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Yang kedua ada faktor perundang-undangan. Penetapan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana harus melalui undang-undang atau yang disebut juga sebagai kriminalisasi. Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi suatu perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal, dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara dipidanakan atau memberi hukuman dan sanksi-sanksi lainnya seperti nestapa dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor penegak hukum. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang dijalankan oleh aparat negara seperti polisi, hakim, dan jaksa. Untuk menghasilkan penegak hukum yang baik, maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Hakim tidak hanya dituntut agar dapat berlaku adil, tetapi ia juga harus mampu menafsirkan undang-undang secara aktual, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kendala dalam menangani tindak pidana, selain berasal dari peraturan perundang-undangan yang saling tumbang tindih, ini juga disebabkan karena sumber daya penegak hukum yang masih sangat terbatas dan kurang update terhadap perkembangan teknologi, serta karena kurang adanya koordinasi antar lembaga dengan penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Sakinah Balkis akan menjelaskan sedikit hasil makalah saya yang berjudul tentang percobaan dan percobaan tindak pidana atau fogging, yang dimana pengertian percobaan itu secara umum itu adalah serangkaian tahap atau kegiatan yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari sebuah gagasan yang belum terjawab atau sebagai bentuk perbandingan di antara hal-hal yang sudah terjawab. Nah, di sini juga ada pengertian percobaan tindak pidana atau fogging itu menurut Profesor Satocil itu permulaan kejahatan yang belum selesai. Nah, fogging ini juga memiliki syarat-syarat yang dimana syarat-syaratnya itu harus dipenuhi untuk percobaan perbuatan pidana. Itu syarat-syaratnya ada 3, yang dimana itu yang pertamanya itu adanya niat, yang kedua itu adanya permulaan pelaksana, dan yang ketiga itu adanya keadaan, yang dimana yang dimaksud dengan keadaan itu tidak selesainya pelaksana bukan karena keinginan dia tersebut. Yang fogging juga memiliki hakikat, yang dimana hakikatnya itu pada pasal 53 dan pasal 54 selalu dihubungkan dengan pasal-pasal yang merujuk pada perbuatan tersebut. Sekian hasil makalah saya yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.